Hai guys, what's up? How are you guys? Semoga semua masih sehat ya, dalam keadaan sehat, bisa belajar semua, bisa fokus ngerjain matematika. Ya, hari ini kita akan belajar matematika wajib untuk kelas 10. Oke, matematika wajib untuk kelas 10. Bagi kalian yang ngikutin videoku sebelumnya, ya, jadi ada di part 3 gitu. Ini adalah part terakhir ya guys. Ini adalah part terakhir untuk bab 1 ini. Bab 1 yaitu persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi di video yang kemarin aku menjelaskan pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan menghafal sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak, gitu ya. Nah, jadi bagi yang mau menghafal silahkan bisa pakai itu di videoku yang bagian 3, silahkan, gitu ya. Nah, di sini aku akan ngajarin yang tidak pakai menghafal. Oke, jadi aku ngajarin cara yang lain. Oke, dan untuk aku juga akan kasih beberapa soal yang lebih kompleks. Oke, tidak sekompleks menaklukkan hatinya, tapi itu tetap paling kompleks. Oke, bro, lanjut, bro. Sekarang kita gas langsung. Ya, bagi kalian yang mengikuti videoku dari pertama, gitu ya, oke, aku sudah merangkumkan bahwa untuk persamaan kuadrat, alat persamaan nilai mutlak, itu terdapat 3 cara. Yang pertama adalah cara definisi atau cara konsep. Yang kedua adalah cara kuadrat. Dan yang ketiga adalah cara garis bilangan. Sama halnya dengan persamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak juga akan menggunakan 3 cara. Jadi kalian ini kalau bisa jangan terpaku pada satu cara saja, guys. Ya. Jangan terpaku pada satu cara saja. Oke? Ya, tetapi kamu bisa menggunakan semua cara supaya kerjanya itu bisa jadi lebih cepat. Oke, pertidaksamaan nilai mutlak juga terdapat 3 cara. Terdapat 3 cara, gitu ya. Oke, yang pertama adalah cara definisi. Cara definisi, oke? Ya. Nah, cara definisi ini dibagi 2, tergantung soalnya bagaimana. Oke. Yang pertama, untuk soal mutlak fx lebih besar atau lebih besar sama dengan nilai k misalnya. Ya, itu tandanya ngikut aja guys. Kalau lebih besar ya lebih besar, kalau ada sama dengannya ya sama dengan gitu ya. Maka ini akan diselesaikan menjadi menjadi 2. Yang pertama, fx-nya lebih kecil daripada minus k atau fx-nya lebih besar daripada k. Oke guys, ya. Yang berikutnya, mutlak fx lebih kecil, ya boleh lebih kecil sama dengan k. Maka ini akan diselesaikan dengan ini. Minus k lebih kecil sama dengan fx-nya, ya, lebih kecil sama dengan k. Oke, nanti ini akan kita pakai. Ketika ngerjakan soal, nanti ini kita akan pakai. Oke, berikutnya. Yang kedua adalah cara kuadrat. Ya, cara kuadrat. Guys, nah, cara kuadrat ini memiliki syarat. Oke, yang pertama, ya, ruas kiri harus pasti positif. Ruas kiri
pasti positif. Ruas kanan pasti positif. Oke, ruas kiri pasti positif, ruas kanan pasti positif. Yang kedua, maksimal satu tanda mutlak di ruas kiri, satu tanda mutlak di kiri, satu tanda mutlak di kanan. Satu tanda mutlak di kiri itu maksudnya ya ruas kiri gitu guys, kanan ya ruas kanan gitu ya, ruas kanan. Oke, ya. Nah, sedangkan yang nomor 3 itu adalah cara garis bilangan. Cara garis bilangan. Ya. Nah, cara garis bilangan ini ada syaratnya guys. Syaratnya di dalam mutlak tidak boleh kuadrat. Di dalam mutlak tidak boleh kuadrat. Kuadrat. Nah, jadi X kuadrat nggak bisa. X kuadrat, X pangkat 3 nggak bisa. Harus X pangkat 1 guys, alias ya linear. Harus linear. Ya, X pangkat 1. Ya, jadi ada namanya sendiri-sendiri gitu guys. Yo, langsung ya sudah aku siapin beberapa contoh soal yang menurutku susah ya, agak unik lah. Oke, ini adalah soal yang pertama. Ya. Loh, ini mau kerjakan dengan cara apa? Oh, ini pakai cara kuadrat bisa. Kenapa? Karena ruas kirinya pasti positif. Nah, ini kan tanda mutlak, berarti pasti positif. Gitu ya. Ruas kanannya juga pasti positif. Wah, ini berarti bisa dengan apa namanya? Cara kuadrat. Oke lah. Kita kuadratin. Ya. Nah, ini menjadi apa, guys? Ya, ini menjadi kita pindah ke sebelah sana jadi kurang. Oke, kurang. Nah, lalu ini kita faktorkan. Ya. Ya, kita sama dengan kan 0. Maka ini dia X plus 10. Maka ini dia 3X plus 6. Dengan 0. Lalu ini X sama dengan minus 10. Atau X sama dengan minus 2. Nah, jangan lupa. Ini kerja pertidaksamaan. Ya, kerja pertidaksamaan itu harus pakai garis bilangan, guys. Oke? Nah, ini berarti minus 10 di sini, ini minus 2 di sini. Ya, karena kan minus 10 lebih kecil. Kalau lebih kecil di kiri dong. Kalau bisa di kanan. Nah, karena tandanya ada sama dengannya, berarti di hitam. Di hitam. Oke? Terus, ambil angka 1000, guys. Masukkan ke sini ya. Angka 1000-nya masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini, guys. Jadi nilainya positif atau enggak itu? Oh, positif dong. Berarti ini jadi positif, ya. Ini jadi negatif, ini jadi positif. Jadi kalau lompat satu tanda ganti, guys. Ya, kalau lompat satu tanda ganti, kecuali ada tanda pagarnya. Nanti ada soalnya. Oh, karena yang diminta lebih kecil daripada 0, maka yang negatif yang diarsir. Oke, selesai. Ya. Maka HP-nya sama dengan ya. HP-nya sama dengan X demikian hingga min 10 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan minus 2, X elemen real. Oke? Jadi gitu guys ya. Jadi ini adalah cara kuadrat. Ya, syaratnya harus bisa itu guys dipakai dulu. Ya. Pakai syaratnya. Kalau enggak, wah jangan. Ya. Syaratnya harus ada dulu.
Oke. Ya. Yang berikutnya. Nah, kalau kayak gini gimana ini? Gitu ya. Di video yang lalu sudah ada caranya, silakan. Ada cara hafalannya, silakan. Loh, kalau nggak mau, ya kita kan bisa pakai, mau apa ini? Mau pakai cara, coba ya, cara definisi ya boleh. Ya, tapi di sini aku mau pakai cara kuadrat lagi. Kenapa? Ini kan bilangan positif. Ya kan? Ini kan bilangan positif. Ya. Jadi kalau luas kiri positif, luas kanan positif, dia bisa pakai cara kuadrat. Yuk, kita kuadratin. Ya. Sama guys, kita pindahin lagi ke sebelah sini. Nah, ini. Oke? Ya. Nah, lalu ini kalau aku buat begini boleh ya kan guys ya. X minus 4 kuadrat per 1 minus X kuadrat dikurangi 4 kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Boleh ya? Ya. Nah, lalu aku samakan penyebut. Aku samakan penyebut kan begini guys. Kan ini kan per 1 ya. Berarti kan gampangannya itu tinggal dikali silang gitu kan. Ya. Berarti ini menjadi X minus 4 kuadrat dikurangi 4 kuadrat 1 minus X kuadrat. Oke. Ya. Nah, menurut matematika minat, ini boleh dijadikan 1. Karena dia dikalikan. Ya. Menurut matematika minat, dia boleh dijadikan 1. Karena dia dikalikan. Berarti dia menjadi X minus 4 kuadrat dikurangi 4 minus 4X kuadrat per 1 minus X kuadrat. Nah, yang atas bisa kita faktorkan langsung kan? Ya, yang atas bisa kita faktorkan langsung. Berarti menjadi A plus B ya, dikalikan dengan A minus B. Nah, ya. 1 minus X kuadrat itu sama dengan 0. Masih kita rapikan, guys. Ya, lumak. Ini panjangnya ini gara-gara ngerapiin aja kok. Oke. Berarti ini jadi 3X. Ya. Berarti ini jadi 5X min 8. 1 min X kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Nah, karena ini pertidaksamaan kuadrat, ya guys. Karena ini pertidaksamaan kuadrat, maka akan ada HN HT. Ya, akan ada HN HT. Oke? Ya. Nah, HN-nya itu apa sih? HN itu dari kata harga 0, guys. Ya, harga 0, harga penyebab dia 0. Ya. HN itu apa sih, guys? HN itu pembilang disama dengankan 0, guys. Pembilangnya disama dengan 0. Loh, kalau penyebut, kalau HT itu penyebutnya disama dengankan 0. Loh, gampang toh? Atas bawah. Kamu suka di atas atau di bawah, guys? Di atas lah. Ya kan? Atas. Jadi pemimpin lah, guys. Nggak boleh jadi leader lah, jangan jadi follower, guys. Wih, ada motivasinya juga loh ini ajarannya. Berarti ini X sama dengan 0 atau ini X sama dengan 8/5. Oke? Nah, yang di sebelah sini, penyebutnya kan sama dengan 0, berarti 1 minus X kuadrat sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1 sebanyak 2 kali ya, karena pangkatnya ada 2. Sudah? Lalu semuanya digambarkan di satu garis bilangan. Nih, digambarkan di satu garis bilangan. 0, sini 1, ini 0.
0 di sini, 1 di sini, 8/5 di sini. Nah, ini karena satunya sebanyak genap, ya, sebanyak genap, 2 kali, 4 kali, 6 kali, maka diberi pagar. Diberi tanda pagar. Oke? Ini di sini dikasih tanda pagar. Loh, efeknya apa dikasih pagar? Ada nanti. Oke? Nah, terus ayo sebentar dulu ya. HN. HN ini putih atau hitam ikut soal. Putih atau hitam sesuai soal. Oke? Kalau HT ini selalu putih. Selalu putih. Ya. Berarti angkanya HN 0 dan 8/5 ikut soal ada sama dengannya. Berarti hitam. Nih, hitam, hitam. Ya. Nah, sedangkan HT selalu putih, ya udah nggak aku hitamin. Gitu loh. Lanjut ya. Sekarang ambillah angka 1000 lalu kalian masukkan ke sini. Ambillah angka 1000 lalu kalian masukkan ke sini, guys. Hasilnya kelihatan plus itu. Lalu min. Oh, ini ya, ini. Nah, karena ada tanda pagar, ya, tanda tidak berubah. Tanda tidak berubah. Jadi kalau min dia jadi min. Lompat lagi di sini jadi plus. Karena yang diminta lebih kecil daripada 0, bilangan yang lebih kecil daripada 0 disebut bilangan negatif. Oh, ini kebacut, guys. Kalau dapat nilai sampai lebih kecil 0 ini, wah, wis kebacut, wis. Jangan, ayo bersama isi Math-Fiskim kalian bisa dapat bagus. Just math is easy. Himpunan penyelesaiannya adalah X demikian hingga 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 8/5, tetapi X-nya tidak boleh sama dengan 1. X-nya elemen real. Loh, kok bisa tidak boleh sama dengan 1? Gini, guys. Ya, arsir itu artinya sebagai jawaban. Nah, ini semua diarsir, tetapi ada satu daerah tidak diarsir, yaitu ini. Dia putih, kan? Berarti dia tidak boleh. Ya. Loh, kenapa kok nggak boleh? Iya, karena kalau dijadikan masuk ke bawah penyebutnya, 1 dikurangi 1 kan 0. 0 dipangkatin 2 kan 0. Nah, penyebut 0 itu nggak bisa, guys. Kalian kalkulator coba, 1 dibagi 0, 2 dibagi 0, nggak bisa. Error pasti. Ya, kalkulatornya meledak. Cek susah nih, uripku iki jadi kalkulator, suruh mikir kayak gini. Lanjut, nomor 3. Nah, ini sekarang. Ya. Lah, apakah ini ada di cara definisi? Enggak ada bentuknya di sini. Apakah ini bisa dikuadrat? Tidak bisa. Kenapa? Karena kiri tidak pasti positif, kanan tidak pasti positif. Ya, kalau kanannya pasti positif karena dia angka 2, tapi yang kiri tidak positif. Kalau begitu, pakai garis bilangan yuk. Nah, ya, pakai garis bilangan. Ya, garis bilangannya konsepnya sama seperti persamaan, guys. Sama. Oke, sama. Cuma nanti ada beda di akhirnya saja. Yuk. Nah, ini disama dengan kan 0. Ya. Ini disama dengan kan 0. Berarti X-nya berapa? Min 4/3. Yang ini X-nya sama dengan 6. Oke. Ya. Kan min 4/3 di sini ya, guys. Min 4/3 di sini, gitu ya. Lalu 6 kan, ini agak gini ya. Ini kan min 4/3 kan di sini, karena kan lebih kecil di sebelah kiri ya. Terus 6 kan di sini.
Oke? Bedanya di sini, kalian taruh putih, hitam. Oke? Putih, hitam. Oke ya, putih, hitam. Ini ada penjelasannya, guys. Ya, dijelaskan untuk gini. Kan mutlak 3x plus 4 ini kan bisa ada 2, gitu ya. Dia itu 3x plus 4, bisa untuk 3x lebih besar sama dengan 0, ya. Berarti untuk 3x lebih besar sama dengan 4 atau x lebih besar sama dengan 4/3. Lah ini, makanya dia hitam. Nah ini ke kanan kan lebih besar sama dengan 4/3, guys. Ya toh? Dan bisa untuk 3x plus 4 kurang dari 0, sorry, nggak ada sama dengannya. X lebih kecil daripada 4/3. Ini guys, lebih kecil 4/3. Ya kan? Putih. Nggak ada, 4/3-nya nggak masuk. Ya, jadi seperti itu penjelasannya. Gitu ya. Tapi dalam mengerjakan tidak perlu sebenarnya. Itu penjelasannya. Ya, kalian harus jelasin, harus itu dengerin guru kalian untuk menjelasin. Oke? Ya, aku tidak akan mengulangi bagaimana caranya. Kalian bisa melihat di videoku yang part 2. Di part 2 di sana aku jelasin secara detail bagaimana mengisi garis bilangan. Oke, langsung saja aku gas. Di sini berarti minus 3x minus 4 gitu ya. Di sini 3x plus 4, di sini 3x plus 4. Di sana minta tandanya minus, oke, kita pakai minus. Ya, di sini minus dalam kurung 2x minus 12, gitu ya. Di sini juga minus 2x minus 12. Di sini positif 2x minus 12. Sudah selesai. Langsung kita kerjakan saja. Ya, langsung kita kerjakan saja. Berarti minus 3x minus 4, itu minus sama minus dicoret, menjadi plus 2x minus 12. Lebih besar daripada 2. Oke, kita hitung. Berarti ini minus x lebih besar daripada berapa itu? 18. Maka x lebih kecil daripada minus 18. Hati-hati. Di SMP kalian sudah diajarin. Kalau kalian membagi atau mengkali, nah ini kan mau aku kali dengan negatif 1 kan di sini. Kan? Aku kali dengan negatif 1, maka tandanya harus dibalik. Oke guys ya, tandanya harus dibalik. Lanjut. Berarti ini 3x plus 4 gitu ya, ditambah 2x minus 12 lebih besar daripada 2. Oke? Berarti ini 5x lebih besar daripada berapa itu? 10. Ya. Lebih besar daripada 10. Maka x lebih besar daripada 2. Lanjut ya. Nah, lalu 3x plus 4. Nah, ini hati-hati, ini juga harus dikurung ya. Kasih kurung dong. Ya, nanti kedinginan kasihan. Minusnya masukin, guys. Minus 2x ditambah 12 lebih besar daripada 2. Maka x lebih besar daripada berapa itu? 16 minus 14. Oke? Nah, ini yang akan membedakan, ini perbedaan kedua antara garis bilangannya persamaan mutlak dan garis bilangannya pertidaksamaan mutlak. Oke, ya. Ini anunya. Ya, ini apa namanya? Bedanya. Ini bedanya. Ya. Jadi kalian harus gambarin sebentar ya. Ini aku hapus. Ini X sama dengan min 4/3. Nah, di sini sekarang kalian akan menggambar dua garis bilangan. Ya. Kalian akan menggambar dua garis bilangan. Ya. Yang biru itu kalian nanti gambarin daerah ini. Ini, dan ini masing-masing. Itu yang biru. Oke? Ya. Dan aku kasih gambar yang merah.
Ya, aku kasih gambar yang merah. Nah, untuk yang merah, kalian itu gambar yang ini, guys. Yang ini, ya, yang ini, dan yang ini. Tuh, oke? Yuk, sekarang kita gambar yang biru. Ya, loh kan ini kan gini, jadi gambarnya gini, guys. Itu kan -4/3 putih, berarti kita tulis di sini -4/3 putih kan. Lalu kan dia minta sebelah kiri, maka sebelah kirinya kita arsir. Itu. Oke. Nah, terus kan dia minta, ini kan minta -4/3 sampai 6 kan, guys. Nah, -4/3-nya hitam, ya. Lalu kan 6-nya putih, ya. Dia kan minta antara, berarti antaranya kita arsir. Oke. Ya. Nah, lalu kan 6, dia minta 6, guys. 6 itu kira-kira di sinilah. 6 gitu ya. Dia hitam. Ini kan sebelah kanannya, maka kanannya kita arsir. Oh, sama ya. Yuk, sekarang bagian merah. -18 kan di sini. 11, gitu ya. Dia nggak ada tanda sama dengannya, kita ya nggak ikut ada tanda sama dengannya. Nah, lalu diarsir. Karena lebih kecil berarti ke kiri, guys. Minus lebih kecil. Ya. Nah, lalu 2. 2 kan di sebelah sini. Karena lebih besar, maka ini yang diarsir. Ya, guys. Oke? Ya. Nah, -14 kan di sini, guys. -14. Oke? Ya. Karena lebih besar, ini diarsir. Oke. Nah, sekarang keduanya ini diiriskan. Aku kasih warna hijau. Mana daerah yang diiriskan? Oh, ini. Gitu ya. Lalu ini. Lalu ini. Ya, ini adalah daerah yang diiriskan. Ya, ini. Lalu ini. Ya. Lalu ini, guys. Ini nggak salah ya. Tiba-tiba aku salah gimana? -16, 18. Oh, cocok kok. Loh, ini loh salah kan. Oh, betul kok, guys. -3 ditambah 2 berapa sih, bro? -1. Alah. Bikin shock. Ini. Itu. Ya. Nah, kemudian sekarang dari masing-masing hijau itu kalian bisa tuliskan. Oh, dia itu minta dari yang sini, sisi sini itu dia minta X kurang dari -18. Oh, dari sisi yang sini dia minta 2, ini kan 2 sampai 6 guys yang diarsir ya. 2 sampai 6 yang diarsir. 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil daripada 6. Dan yang ini dia minta X lebih besar sama dengan 6. Masih ada satu step lagi guys, yaitu kalian harus gambar yang hijau ini dijadikan satu. Ya, nggak cukup tempatnya aku gambar di atas ini. Dijadikan satu guys. Oke, -18 kira-kira di sini. Dia minta ini yang diarsir lebih kecil kan? Ya. Lalu 2 sampai 6. 2 sampai 6 dia minta ini yang diarsir. Lalu lebih besar daripada 6, dia minta ini yang diarsir. Nah, sekarang kalian harus menggabungkan ini semua. Ya, menggabungkan ini semua sehingga jawabannya di atas ini HP sama dengan X demikian hingga -18 ya. Kok minus apa? X lebih kecil daripada -18 atau X lebih besar daripada 2 X elemen real. Jadi harus digabungin guys. Karena atau itu digabungkan sifatnya. Ya. Atau itu sifatnya digabungkan gitu. Ya, atau gabung. Kalau dan itu diiriskan guys. Jadi dia harus pilih mana daerah yang bisa dipenuhi oleh semuanya. Gitu ya. Bisa dipenuhi oleh semuanya. Ya, jadi jawabannya adalah yang orange di atas itu guys. Lanjut ya, nomor 4.
Oke, ini adalah soal terakhir. Wow, bagaimana kalau di kuadrat? Wow. Nggak apa-apa, ingat guys. Ya, mulai dari sekarang sampai nanti kalian ke kelas 12. Kalau kalian melihat sesuatu di matematika itu, aduh ini kok kompleks banget gitu ya. Kalian punya dua pilihan. Satu, kalian menyerah dan tidak mengerjakan. Dua, kalian pakai permisalan. Wih. Gitu loh. Ya. Jikalau semua pria di dunia ini kalau ngejar cewek syaratnya harus pintar matematika, maka tidak akan ada orang yang nggak paham matematika. Iya dong? Iya dong. Yuk. Ya, itu tadi omongan obrolan agak nggak ada maksud guys ya. Kita masuk aja di sini yang agak ada maksudnya. Oke, kita pakai cara permisalan. Misal mutlak 2x minus 16 mutlak sama dengan A. Sama dengan A. Maka soal itu menjadi apa? A kuadrat minus 10A plus 16 lebih besar sama dengan 0. Oh, ini soal PTD nih. PTD itu pertidaksamaan dalam bahasa gaul. PTD. Ya. Berarti kita akan mengerjakan secara PTD. A minus 2, A minus 10 sama dengan 0. Berarti A sama dengan 2 atau A sama dengan 10. Oh, yang namanya pertidaksamaan harus digambar garis bilangan. Oke, gambar garis bilangan. Ya. 2 di sini, 10 di sini. 2 di sini, 10 di sini. Ya. Kita ambil angka 1000, maka plus minus plus. Yang mana yang diarsir? Yang plus ya. Berarti yang ini dan yang ini. Oke? Oh, berarti dari sini A lebih kecil sama dengan 2 atau A lebih besar sama dengan 10. Nah, banyak anak-anak yang sampai sini sudah selesai ngedep dia. Dep. Weh, sudah selesai aku rek, cepet. Hati-hati. Ini belum selesai. Loh kenapa? Lihat soalnya dalam X variabelnya. Nah ini kamu jawaban masih dalam A kok mau dibilang benar? Ya nggak benar dong. Ya toh? Harus gimana? Dikembalikan. Jangan lupa dikembaliin. Ya, ini aku pisah di sini ya jawabannya supaya nggak bingung. Ini lanjutannya di bawahnya. A lebih kecil sama dengan 2 atau A lebih besar sama dengan 10. Apa itu A? Kembalikan. Mutlak 2x minus 16. Mutlak lebih kecil sama dengan 2. Ini, yang ini. 2x minus 16 mutlak ya lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan 10. Oke? Nah, sekarang kalian fokus ke masing-masing ini mau kalian kerjakan apa? Ini sih kelihatan kuadrat bisa, guys. Di kuadrat karena sisi kiri positif, sisi kanan positif. Sisi kiri positif, sisi kanan positif, bisa semua. Tapi kali ini aku mau pakai cara yang berbeda. Aku mau pakai definisi aja. Ya, yang ini aku mau pakai definisi. Nanti yang sebelah kanan aku mau pakai cara kuadrat, definisi. Oke? Loh, ini tadi definisinya yang mana? Ini, yang kecil ini tadi. Nah, yang ini nih definisinya nih. Yang ini nih. Oke, yuk kita masukkan sekarang. Ya. Jadi mesti bisa semua cara guys biar asik gitu loh. Min 2 lebih kecil sama dengan 2x min 16 lebih kecil sama dengan 2. Ini ada cara cepet ya di videoku yang kemarin sudah tak ajarin. Min 16-nya dipindah ke sana.
ditambah 16 jadi 14. Oke. 2X ini jadi 18. Dibagi 2 ini 7, X ini 9. Ya. Nah, yang ini aku mau kuadratin deh. Boleh, mau kuadratin ya. Itu. Jadi cara kerjanya separuh-separuh. Keren, boy. Jadi kalian harus bisa semua cara. Oke, cara mana yang lebih mudah untuk dikerjakan di soal itu harus kalian pakai. Ya. Itu guys. Jadi ini 2X min 16 plus 10 dan 2X min 16 min 10 sama dengan 0 ya. Berarti ini jadi 2X minus 6. Berarti ini jadi 2X minus 26. Sama dengan 0. Berarti ini X sama dengan 3. Ya, X sama dengan 3. Atau ini X sama dengan 13. Ya guys. Oke. Ya. Nah, sekarang digambar garis bilangan. Oke, digambar garis bilangan. 3, 13. Semuanya hitam ya, karena ada sama dengannya. Kamu ambil 1000, masukkan ke sini, hasilnya pasti positif. Berarti ini positif, ini negatif, ini positif. Yang diambil lebih besar sama dengan 0, berarti bilangan positif. Ya, maka ini yang diarsir. Oke. Ya, maka jawabannya adalah ini atau ini, yang kiri atau yang kanan. Langsung aja ditulis. HP sama dengan X demikian hingga 7 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 9. Ya, atau dari kecil dulu deh, dari yang kecil deh. X lebih kecil sama dengan 3, atau 7 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 9, atau X lebih besar sama dengan 13, di mana X adalah elemen real. Selesai. Wah, ini baru ngedep. Oke. Ya. Jadi itu adalah macam-macam soal dalam mengerjakan pertidaksamaan mutlak, guys. Ya, jadi aku sudah kasih 3 cara yang sama juga seperti persamaan mutlak. Ya, ada 3 cara juga. Cuman di sini memang berbeda caranya. Oke? Ya, bagi kalian yang mau ulangan tiba-tiba nonton video ini, kalian harus lengkapi dulu dari part 1, guys. Kalian belajar dulu dari part 1 supaya kalian ngerti. Kemudian latihan soal sendiri sehingga ulangannya bisa bagus. Ya. Saranku jangan menghafal hanya 1 cara, guys. Itu berbahaya di sini karena ada kadang-kadang yang bisa, ada kadang-kadang yang nggak bisa, guys. Kecuali kalian mengerjakan dengan cara konsep atau cara definisi. Itu silahkan. Ya. Oke. Sampai sini dulu. Bro Tom mau pamit dulu. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya di bab 2. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video berikutnya. Bye-bye kawan-kawan. Semoga ulangan kalian dapat bagus. Dadah.